terjun ke bisnis kali jam tuh gimana cerita detailnya? Jadi waktu itu pulang kantor saya kan biasa naik motor tuh. Pulang-pulang strap rusak. Oke. Ini masalah buat saya gitu. Pasti nggak cuma saya doang yang ngalamin gitu. Oh, Mungkin sebagian orang juga dalam beberapa minggu ke depan atau hari ke depan ada yang rusak juga strapnya gitu kan. Iya, Nah dari situ akhirnya ide itu muncul secara nggak sengaja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita menghadirkan tamu yang agak berbeda. Biasanya itu tamu saya itu di atas 35. Kali ini mungkin umurnya di bawah 35 kali. Tepatnya 29 tahun, Pak. Nah, 29 tahun. Ini namanya itu Kang Fajar Abdillah. Kang Fajar ini, kenapa kita pilih? Karena menurut saya, kisahnya ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sebagian orang. Dulu dia pernah kerja di institusi keuangan. Tapi kemudian mendadak dangdut, dia memilih untuk menekuni bisnis. Bisnisnya pun menurut saya sih agak langka, yaitu menekuni kulit. Bukan kulit apa ya, bikin tato gitu kulitnya bukan, tapi kulit jam. Gitu, kulit jam, dan mungkin dia akan cerita lebih banyak lagi. Ini yang dibuat oleh Mas Kang Fajar itu, dia orang Garut tapi besar di Jakarta. Nah, itu kita akan lebih jauh mengenal dekat Kang Fajar sedikit, tapi juga lebih mengenal bisnisnya. Selamat datang Kang Fajar. Makasih Pak Iswan udah dikasih kesempatan nih ngobrol-ngobrol. Iya dong. Kang Fajar ini kalau ada pemandu bakat tuh bisa jadi bintang sinetron. Gantengnya khas ganteng orang Sunda, ya kan? Kang Fajar, kenapa dulu itu enak-enak kerja di institusi keuangan kok kemudian keluar tuh? Gimana kisahnya kok? Jadi gini ya Pak, kalau boleh sedikit cerita gitu. Awalnya emang bener sih yang tadi Pak Iswan sampaikan gitu. Kita bekerja di institusi perbankan udah pasti gaji tiap bulan kita dapat gaji yang bisa dibilang pasti gitu. Karir path-nya jelas gitu, ada tier-tier karirnya, terus kayak segala benefit dari kantor kita dapat juga, kayak kesehatan, terus kayak segala macam yang bisa mensupport pekerjaan kita gitu. Cuman titik baliknya itu, saya sebenarnya interest-nya itu emang jual beli Pak. Dari pas zaman SMA itu saya udah buka bisnis cat motor. Kebetulan saya suka gabung sama komunitas-komunitas motor. Di situ saya pertama kali itu coba bisnis cat motor. Cat motor jadi kayak airbrush painting gitu. Saya pertama nawarin ke teman-teman, terus tiba-tiba teman-teman tertarik gitu. Tertarik sama bisnis yang saya coba bangun itu kan. Akhirnya mulai rame-rame. Terus abis itu karena itu dari pas waktu SMA saya melakukan usahanya. Dan itu banyak malah ngedistract saya sekolah gitu kan, banyak keganggu. Akhirnya kata orang tua fokus aja dulu belajar, tuntut ilmu dulu yang benar, nanti dilanjut lagi gitu. Nah akhirnya dari situ ya udah saya ikutin keinginan orang tua, kita fokus aja dulu sama sekolah SMA sambil nanti kuliah. Dulu kuliah ambil jurusan apa? Saya itu ambil jurusan administrasi niaga. Oh ya, cocok lah. Nah, terus habis lulus itu kerja. Habis lulus saya sambil kuliah itu saya tetap tuh, karena interest saya jual beli kan, kesukaannya dagang lah kalau bilang itu orang. Saya sambil kuliah itu usaha baju bola. Jersey bola yang diimpor sama teman saya yang ngambil. Nah, kebetulan dulu kan masih ada berkembang kayak platform e-commerce tuh masih baru kayak
lebih tepatnya forum online kali ya, kayak kayak terus Kaskus. OLX gitu. Dari situ coba belajar jualan, Marketplace. iya marketplace online. Gimana cara jualan di online? Cara jualan di online, terus cara daftarnya gimana, terus Oke. proses transaksinya seperti apa gitu. Dari situ lumayan tuh ternyata bisnis baju bola aja udah bisa ngebantu uang jajan lah sewaktu Iya, kuliah iya, iya. gitu. Padahal tetap minta uang jajan sama orang tua ya kan? Kirain udah punya penghasilan, kagak minta lagi sama bapaknya. Nah, dari situ kebetulan kan sempet tuh pilihan kuliah tuh kan waktu itu banyak kan, ada program studi akuntansi, ada administrasi niaga gitu. Diskusi sama orang tua gitu. Ya udah kayaknya kamu ada bakat, ada suka buat dagang nih, pilih aja coba administrasi niaga gitu. Oh, Di situ diterima di administrasi niaga itu The gitu. Yellow Jacket. Gak perlu saya sebutin ya, The Yellow Jacket. Nah, dia alumninya nih. Terus dari situ pas banget itu banyak mata kuliahnya emang fokusnya untuk pengembangan usaha seperti apa gitu. Tapi lebih ke kulit-kulitnya aja sih, maksudnya fundamental cara berusaha itu seperti apa gitu. Nah di situ ada program namanya kewirausahaan, di mana kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk membuat suatu tugas usaha yang benar-benar nyata yang harus dijalankan di akhir. Oke, berarti basic teorinya dapat dah tuh. Ya, di situ saya banyak belajar teori-teorinya. Terus kok kemudian tiba-tiba nggak diterusin entrepreneurnya tapi ngelamar kerjaan? Nah, jadi ceritanya gini Pak, waktu itu kan emang karena saya sebenarnya interest tuh usaha gitu ya, saya akhirnya memutuskan untuk bekerja dulu nih. Kenapa nih jadi malah bekerja gitu, harusnya kan dari awal. Kenapa ya? Kenapa? Jadi saya itu kan dulu skripsi ngejar 3,5 tahun. Iya. Nah, dosen pembimbingnya itu nge-push terus gitu buat 3,5 tahun gitu. Nah, dari situ saya ketemu nih partner pertama saya berkolaborasi itu dengan si Boulder ini gitu. Nah, dia itu suka desain, suka foto, suka bikin... Boulder ini nama orang? Nama orang. Kirain nama pet. Boulder namanya. Pasti bukan nama asli ya? Boulder Budi Purnawan gitu. Oh iya. Partner saya itu yang sampai sekarang masih kita bareng-bareng terus ngembangin usaha ini gitu. Nah, di situ saya ketemu partner pertama saya gitu. Oh, dan itu langsung di kulit? Dulu itu saya produknya hanya buat tempat kartu kulit, dompet gitu. Oh, dompet kecil untuk kartu nama? Iya, dompet kecil kartu nama. Karena saya mikir pasarnya gede nih, orang setiap kemana-mana pasti bawa cash, bawa kartu gitu kan. Jadi tempat kartu nama dia pikirin. Yang simple gitu kan. Terus begitu jalan 2 bulan, 3 bulan, penjualannya kok segitu-segitu aja gitu. Terus kayak kita udah push, kita bikin Instagramnya, kita bikin sosial medianya. Tapi tetap aja kayaknya udah ada yang mature duluan nih di bisnis itu gitu. Waktu itu udah ada marketplace? Waktu itu udah ada marketplace. Marketplace udah mulai ya? Udah mulai ada marketplace. Berarti udah mulai jalan di semester berapa? Pada saat skripsi? Pada saat akhir kelulusan itu udah mulai jalan, kita udah mulai belanja bahan baku, udah belanja mesin-mesin dan semua pendukungnya lah kayak gitu. Dari situ modalnya itu baru dari nabung uang kuliah dan bekas usaha dulu yang jual beli barang bekas dan jersey segala macam itu, ada sisa tabungan tuh saya ada 2,5 juta. Dan partner saya si Boulder juga 2,5 juta gitu. Jadi total 5 juta gitu. Modal awal? Modal awal 5 juta gitu. Buset. Gue bikin studio aja mah. Jadi dia bisnis 5 juta. Oke, terus 5 juta itu kita belanjain gitu. Dari 5 juta itu kita atur mesin. Jadi Boulder itu bertugas untuk mendesain dan jualan istilahnya. Iya. Ya kan? Tapi yang memproduksi itu saya. Kang Fajar. Iya. Yang punya skillnya. Iya, yang punya skillnya itu saya. Kebetulan saya itu kan orang tua dari Garut dua-duanya. Iya. Asgar. Biasa kalau bicara Asgar tuh identiknya. Kalau ada tukang cukur tuh ada tulisan itu Asgar tuh artinya asli Garut. Iya, identiknya pasti itu. Di sana emang banyak banget pengrajin lokal gitu ya, yang sebenarnya bisa kita kerjasama, kita maklun dalam produksi gitu. Siapa yang ngajarin bikin tadi itu, kartu nama kulit itu? Belajar sendiri? Otodidak. Otodidak? Karena dari kecil itu saya ada piagam tuh lomba menggambar selalu juara 1. Jadi passion saya itu... Bukan diajarin bokap? Enggak. Bokap tidak punya kontribusi apapun dalam hal ini.
Sebenarnya darah seninya itu ada turunan dari ibu saya dan dari nenek saya gitu. Jalan tuh. Jalan turunannya mungkin kalau dari kesukaannya gitu. Sejak itulah mulai. Sejak itu mulai saya mulai kayaknya fokus aja dengan passion saya gitu, dari seni, kerajinan tangan itu emang yang saya suka gitu. Saya suka, saya berarti cinta. Berarti ini gitu. side job ya? Side job sewaktu ujung kuliah? Iya, sewaktu. Tapi setelah lulus kan kerja di perbankan tuh? Di perbankan. Kenapa nggak nerusin kuliah tapi milih kerja dulu? Apa pertimbangannya? Pertama tuh, waktu 3 bulan itu kita jalan usaha, bahan bakarnya habis sih Pak, lebih tepat. Jadi kan ada bokap, ada orang tua, Boulder juga punya orang tua, malu. Jadi orang tua, kalau to be honest gitu ya, orang tua kita berdua tuh bukan orang tua yang kekurangan sebenarnya. Tapi pelajaran yang selalu saya ambil sama satu nilai dengan Boulder gitu ya. Orang tua kita tuh selalu membatasi apa yang belum berhak didapat gitu. Itu sih pelajarannya, maksudnya yang sampai sekarang itu menurut saya manfaatnya besar banget gitu. Marah nggak sama orang tua? Maksudnya marah tuh gini, orang tua itu kan ya ada, kalau dimintain 5 juta, 10 juta kan bisa. Iya. Tapi kenapa nggak dikasih atau nggak diminta? Segan nggak sih. Dikasih atau nggak diminta? Nggak minta? Sebenarnya yang pertama segan gitu. Segan? Maksudnya kita sebagai anak tuh udah dibesarin, udah dikasih biaya pendidikan sampai kuliah gitu. Terus kalau misalnya, harusnya kan emang udah lepas tanggung jawab lah gitu. Kita bisa cari kerja sendiri. Malu. Malu sih. Sama orang tua malu. Tapi bagus. Malu yang bagus. Oke, singkat cerita. Itu lulus kuliah, kemudian karena habis modal, nabung modal nih, kerja. Gawe dulu, kerja dulu. Ya kan? Berapa Nabung tahun lagi. kerja tuh? 3 tahun. Nah, kenapa tiba-tiba? Bukan karena alasan karena mau kawin itu. Mau kawin kan status harus jelas ya kan? Iya. Begitu datang ke mertua kan, kerja apa? Wira swasta. Wah, ini wira swasta nih, nganggur aja wira swasta ya kan? Ya kan? Biar gagah, pegawai bank. Jadi, gitu bukan? lebih, kenapa harus jadi milih fokus usaha gitu ya? Bukan. Kenapa kemudian kerja itu? Berarti nambah modal ya? Nambah modal. Nah, setelah 3 tahun kan lumayan udah nyaman tuh kerja di perbankan. Iya. Kok mendadak dangdut kemudian udahlah fokus aja usaha. Nah, jadi gini, Pak Iswan, ceritanya ini sebenarnya sesuatu yang nggak disengaja sih menurut saya. Awalnya itu kan saya udah hampir putus asa juga kan. Yang pertama, pernah? Putus asa pernah? Pernah tuh. Saya kan udah beberapa kali usaha emang kayak nggak sustain gitu. Kok kayak nggak berkelanjutan gitu. Dan banyak ketidakpastiannya lah gitu kalau misalnya kita bulan ini jualan 10, bulan depan 0. Iya. Kira-kira gitu ya? Iya, uncertainty-nya tuh besar banget kan. Resikonya juga yang harus kita siapin juga kalau kita hitung tuh besar, dan kayak banyak kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira kalau dipikirin tuh menakutkan lah gitu. Nah, dari situ saya itu kerja tuh. Waktu di bank, pulang kantor, saya kan bawa motor waktu itu ya. Pulang kantor itu, sampai rumah, jam tangan saya rusak, Pak Iswan. Nah, sebentar. Talinya. Talinya. Ini udah ada hubungan ke sini. Iya. Mau lebih dalam kita rehat dulu, ya kan? Nah, supaya iklan lewat. Nanti kita sambung lagi. Kang Fajar, tadi kan sempat menyinggung tuh awal mulanya terjun ke bisnis tali jam tuh gimana ceritanya tuh, detailnya? Jadi waktu itu sebenarnya nggak sengaja nih, Pak Iswan. Pulang kantor saya kan biasa naik motor tuh. Pulang-pulang strap rusak. Coplok dia di bagian sambungan kulit, antar kulitnya itu kan. Terus saya flashback gitu pas di kuliah. Menurut saya ini pernyataannya simple dan hebat itu dari Profesor Martani gitu. Kalau nggak salah saya ingat itu, dia itu dosen manajemen strategik. Nah, di situ dia bilang, bisnis itu nggak usah pusing-pusing gitu, cari ide itu. Cari aja lu masalah di sekitar lu, kata dia gitu. Terus? Dia kasih contoh gitu, misalnya kayak,
kalau kalian lapar pasti kan butuh makan kan. Berarti ya buka gitu tempat makan. Dari situ simple banget nih pemikirannya. Kebetulan pas saya lagi ada masalah strap, saya copot gitu. Oke. Ini masalah nih menurut saya nih. Ini masalah buat saya gitu. Pasti nggak cuma saya doang yang ngalamin gitu. Mungkin sebagian orang juga dalam beberapa minggu ke depan atau hari ke depan ada yang rusak juga strapnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya ide itu muncul tuh Pak Iswan. Secara nggak sengaja gitu ya. Terus nyoba bikin. Terus nyoba karena saya punya pengalaman untuk pertamanya itu usaha dompet kulit yang kurang menjanjikan. kurang berhasil. Dan masalah yang tadi strap copot itu saya hadirkan lagi gitu, maksudnya saya belajar cari referensi, kebetulan kesulitannya itu waktu itu minim banget referensi tentang industri tali jam kulit gitu. Kalau boleh kita jujur gitu, dari situ saya banyak belajar cari literatur, cari referensi keluar gitu. Salah satunya yang emang jadi kiblat itu untuk kerajinan kulit gitu ya, itu di Jepang gitu. Sampai saya beberapa kali impor langsung, datengin bukunya. Dan cerita yang menariknya itu buku nggak pernah saya baca. Bukan belajar langsung ke Jepang ya? Enggak, belum ada modalnya. Jadi terus yang lucunya itu buku nggak pernah saya baca. Jadi karena kan dia kayak how to gitu ya, cara membuat gitu. Nah di situ saya cuma lihat gambar-gambarnya aja tuh. Ya soalnya bahasa Jepang. Bahasa Jepang dan saya benar-benar nggak paham bahasa Jepang itu. Cuman dari gambar kelihatan. Dari gambar ada step-stepnya. Jadi gitu. Manualnya. Dari manual buku itu saya pelajarin gambarnya satu-satu. Oh tahapan pertama dia ada gambar kayak cara melipatnya gitu. Tahapan kedua ada cara menyeset kulitnya. Dari situ saya coba ikutin satu-satu gitu instruksinya dari gambar itu aja gitu. Pertama kali dijual atau cara menjualnya pertama kali gimana tuh? Pasang di sosmed atau di mana? Pertama itu kan kebetulan modal kan terbatas waktu itu ya. Ngumpulin pas kita riset pemasaran tuh kan butuh biaya yang besar. Saya pikirannya waktu itu simple banget. Cobain aja kita di online-in gitu. Nah waktu itu kebetulan ada platform e-commerce banyak yang baru muncul juga. Di situ yang menariknya saya tuh selalu ngelihat satu e-commerce yang warnanya hijau ya. Nah di situ warna hijau. Oh selalu sebut kecuali dia endorse kita. Setiap berangkat kerja gitu kan masih side job soalnya kan dulu kan. Ada gitu iklan si platform e-commerce itu saya coba pasang di situ, kebetulan responnya lebih positif dan lebih baik gitu. Dan kebetulan trennya tuh di 2017-an gitu ya. Itu e-commerce tuh lagi boom banget kan. Jadi masuk pasarnya pas di online tersebut dan di beberapa e-commerce lain kita daftarin gitu. Selama itu gratis dan nggak ada keluar biaya pemasaran, pasang aja sih menurut saya kayak. Akhirnya strateginya ya udah yang penting kita cari di internet tali jam. HNMD ini muncul gitu di Jadi nama di e-commerce-nya itu HNMD ya? HNMD. Gitu. Jadi di situ udah ada tuh? Nah di situ udah ada. Nah waktu bulan-bulan awal tuh laku berapa itu? Maksudnya pasang harga berapa dulu? Pasang harga. Jadi terendah awal itu berapa? Salah satu kita memasuki pasar itu dengan harga yang murah ya. Waktu itu Pak Iswan kita jualnya 135.000. 135.000 itu mulai. Dan itu kulit asli ya? Kulit asli dan dikerjakannya secara handmade gitu. Makanya namanya HNMD. HNMD. Handmade. HNMD itu singkatannya dari handmade. Cuman ada beberapa orang yang masih salah ngertiin sih. Apa? Ceritanya waktu itu ada kurir nganter barang gitu. Ini paket buat HNMD, siapa ini? HNMD sih Pak, dia penasaran kan. Dia bilang, ini Pak Hamdan namanya. Oh bukan, HNMD itu singkatan HNMD sih kepanjangannya handmade, bukan Hamdan. Oke. Range-nya dari 135 waktu awal mulai itu sampai berapa harganya? Dulu itu masih di range sampai 220.000. Yang termahal 220.000. Kalau hari ini? Hari ini 890.000 ada. Ada. Kali jam 800.000 bos. Ya kan? Nah itu yang murah tuh yang mana itu? Kalau yang terendah. Nah, ini saya masih ada cerita nih. Ini kalau coba tunjukin. Kalau dibilang ini tuh keris keramat lah ya. Ini pertama saya kali bikin strap. Jadi ini kayaknya bakal dipajang gitu kalau misal ke toko pun ini selalu kita tampilin. Ini tuh awal mula saya bikin 2017. Jadi benar-benar ilmu saya masih belum ada gitu, referensi masih sedikit dan ini masih tahap
kalau bisa dibilang ini tahap R&D saya pertama kali buat gitu. Oh. Nah ini dulu kita jualnya 135. Kayak masih kasar gitu ya? Iya masih kasar banget. Benangnya pun masih pakai benang untuk sepatu karena kan belum ada ilmunya kan masih gelap lah gitu. Iya. Nah, itu ya. Dari sini saya banyak. Ini yang pertama dibuat nih ya? Iya ini yang pertama dibuat. Dulu jual berapa nih? Ini dulu jualnya 135.000. Oh. Dulu jualnya 135.000 dengan segala keterbatasannya lah tercipta nih produk buat batu loncatannya. Iya. Terus kalau sekarang dipasang yang di bawah ini yang terendah itu berapa? Terendah itu kita ada kulit lokal. Nah, kulit lokal ini kita sekarang itu jualnya 185.000 gitu. Lokal tuh dari kambing, dari Lokal itu sebenarnya ada banyak varian ya. sapi ya? Ada sapi, ada domba, tapi kalau yang ini dari sapi tapi di emboss kroko. Kroko itu apa? Emboss buaya, motif kulit buaya. Oh, Gitu. okay. Jadi ini di emboss kroko di bagian Ini depannya. berapa? Ini tuh kita jual sekarang 185.000. Di online-nya? Di online-nya. Oke. Kayak gitu sih. Terus yang mahal yang mana itu? Kalau yang mahal, Yang 800.000 tuh? nah ini yang 580.000. Ini kulitnya kita impor dari Itali gitu. Oh. Rata-rata sih yang membedakan harganya lebih karena materialnya kita dapat juga lebih tinggi. Kayaknya harganya. lebih halus ya? Lebih halus dan lebih lentur sih. Oke. Ya, tapi kalau boleh jujur gitu, sebenarnya produk bahan baku mentah lokal itu nggak kalah sih. Kalau secara kualitas dan secara tampilan gitu Pak Iswan. Karena kita itu masih sebagian secara besar gitu ya, dari sisi Paretonya itu 80% masih menggunakan material lokal gitu. Oh. Karena Itu apa tuh yang ada besinya tuh? kalau ini produk Gantungan aksesoris, kunci. Oh, aksesoris untuk menggantung barang-barang seperti yang kunci orang dan di kunci atau iya, apa itu ya? lanyar. Itu berapa dipasang di marketplace? Ini tuh 185.000. 80. Iya. Oke. Itu tantangannya apa waktu menjalani bisnis ini? Yang pertama, Sebentar. Sekarang udah keluar kan? nah itu Dari bank itu? saya tuh sebenarnya 2 tahun itu side job kan, sampingan. Gitu. Iya. Sambil saya nekunin yang saya suka nih, bisnis ini karena saya suka kerajinan tangan gitu. Satu sisi masih bekerja di lembaga perbankan gitu. Oke. Yang menariknya tuh saya punya cerita. Saya kan berada di persimpangan jalan lah gitu ya. Kalau bisa dibilang tuh orang memutuskan jalan hidup tuh Galau. gitu. Waktu itu saya Mau jadi karyawan terus atau mau jadi entrepreneur gitu? mau jadi karyawan atau Terus? mau jadi entrepreneur. Terus? Di situ saya baca-baca buku, sharing sama istri gitu. Pasti kan kita harus minta Oh, udah nikah persetujuan ya? dulu. Waktu itu udah nikah. Oh, enggak, sekarang ya udah nikah. Iya sekarang Jangan bilang dulu sekarang. Oh iya benar. Sorry kawan baik perempuan. Udah nikah. Anak berapa? Anak 2. Oh, udah 2. Oke, terus. Jadi waktu itu pasti ngobrol dulu sama orang tua. Orang tua udah pasti dari awal emang demokratis ya. Kalau kamu suka, kamu cinta sama apa yang kamu kerjain, ya udah lanjut aja gitu. Pastikan semua kamu yang mutusin gitu. Tapi istri kan pasti kita baru kenal gitu, baru berkumpul, saya ngobrol gitu ke istri, izin gitu. Gimana kalau misalnya saya ngambil jalan usaha aja gitu. Di situ mungkin belum begitu memahami gitu ya. Tapi akhirnya beberapa bulan berlalu, ya akhirnya istri merestui gitu. Dan saya jujur seneng gitu ketika didukung gitu dari circle, dari lingkungan istri terdekat. melarang tetap kayaknya nggak jadi masih jadi side job. Ikatan suami takut istri. Anggota tetap. Terus keluar. Dari situ sebenarnya udah ada sharing-sharing ke keluarga kan. Tapi tetap nih dari diri itu masih belum yakin gitu. Kok belum ada timbul keyakinan gitu. Tapi di satu sisi ceritanya saya lagi visit nih ke customer. Kan saya kan dulu di perbankan tuh ngasih lending kan ke calon debitur. Begitu lagi galau gitu, saya ke ruang meeting kan untuk ngasih pembiayaan itu kan, meeting sama calon debitur. Saya lihat pajangan dinding Pak Iswan. Pajangan dinding. Ada apa di dinding itu? Ada gambar elang sama 2 kelinci. Terus? Jika elang mengincar 2 kelinci, maka elang itu akan kehilangan keduanya. Waduh, ini ngena banget sih menurut saya gitu. Ini ngena banget. Ilhamnya itu. Ilhamnya itu salah satunya yang dari benar-benar elang dan 2 kelinci. benar-benar nguatin saya untuk akhirnya benar-benar dipilih fokus lah aja itu. gitu. Oke, sekarang itu apa tantangan yang dihadapi oleh Kang Fajar
menjalani ini? Kalau dari Apa kesulitannya? kesulitan yang paling pertama itu sekarang dan yang emang dulu kita alami itu adalah konsistensi kualitas produk sih. Oke, konsistensi. Konsistensi. Sekarang itu dalam 1 bulan berapa tali? Sekarang Saya nggak ngomong rupiah lah. Pasti nggak dijawab soalnya. Gua kaliin sendiri aja nanti. Kira-kira berapa? Range-nya terendah berapa? Tertinggi kalau untuk berapa? putaran barang terjualnya itu sebulan itu sekarang udah sekitar 800 pieces. 800 pieces. 800 pieces. Hitung sendiri ya. Ya kan 800 pieces. 800 pieces. Waktu pandemik ini Iya. pernah turun nggak? Awal Februari itu benar-benar drop banget ya. Dropnya tuh sales kita turun 40% sih Pak Islam. Oke. Sales kita turun 40%. Terus berapa bulan kemudian normal? 2 bulan rebound lagi sih, maksudnya balik ke Rebound lagi? normal lagi. Waktu Jadi- itu tabungan itu cuman cukup buat 2 bulan kebetulan. Oh, Jadi selama ini kan kita berkembang tuh dari laba ditahan aja kan. iya iya iya. Dan- Jadi kalau misalkan jualan seperti itu hanya kuat sampai 2 bulan. 2 bulan aja tabungan kita. Tapi yakin bahwa itu akan rebound. Yakin dan kita nggak ada skema pemotongan ke teman-teman pengrajin dan kita sendiri sih. Maksudnya bener-bener kita punya pelanggan yang dari awal sering kasih masukan ke kita gitu. Kita punya pelanggan banyak yang care sama kita gitu. Akhirnya kita hubungi pelanggan gitu. Kita kan ada beberapa masukan dari pelanggan gitu buat data segala macam ya. Oke. Kita kontak mereka gitu. Dan pelanggan-pelanggan lama banyak yang beli gitu sih, Oke. banyak yang bantu. Dari 800 itu 800 tali semua atau campur item lain? Nah, untuk 3 tahun ke depan kita tetap fokus di tali jam tangan. Oh, Jadi sekarang itu yang 95%. 800 item itu cuma itu. 95% dari 800 item itu tali jam kulit. Oke. Gitu. Kalau ini tuh apa nih? Ini. Ini tuh sebenarnya ini pengembangan produk kita buat next-nya ya. Jadi kita mau menghadirkan kayak semacam supplies untuk kebutuhan dekorasi rumah sih. Oh. Salah satunya mungkin nanti dimulai dengan karpet yang Oh, ini karpet. Gue pikir buat tali jam. gitu sih. Oke, Kang Fajar. Terakhir, pesan apa yang mau disampaikan kepada kawan baiknya Nur Iswan Channel dalam memilih jalan sebagai entrepreneur? Kasih 3 saran buat mereka. 3 poin. Pertama, tetapin tujuan dulu sih. Kalau kita tahu tujuan, pasti sumber daya yang kita milikin bisa kita optimalkan gitu. Oke, tujuan. Kedua, Yang kedua itu kejar dan jalani apa yang kalian cintai dan kalian benar-benar bergairah gitu untuk melakukan satu pekerjaan itu gitu. Punya itu passion. iya, itu passion itu meringankan segala pekerjaan kita sih menurut saya. terakhir, Dan yang harusnya pertama tetap berdoa, meminta kepada kedua orang tua segala saran dan masukan dan istri. dan istri Lo punya atau suami. Ya. dan tetap Orang tua ya, doa orang tua yang penting ya. dan berbuat baiklah ke semua orang gitu, karena ketika kita sedang kesulitan circle kita, lingkungan kita mensupport kita terus secara positif gitu sih. IG-nya apa? IG-nya hnmd.co. Terus kalau untuk melihat-lihat koleksi produk kita hnmd.co juga. Dan ada nanti di website-nya situ- ya? Ada website hnmd.co. hnmd.co. Nanti Oke. di situ bisa dilihat koleksi-koleksi kerajinan kulit dari yang teman-teman HNMD udah buat kayak gitu. Oke. Kang Fajar, terima kasih. Ya, makasih Pak Obrolan Iswan. singkat, nanti jadi tamu tetap kita untuk jadi motivator. Kawan baik yang lagi galau cari bisnis, ya kan? Jangan lupa subscribe di Nur Iswan Channel on YouTube, like, share, and comment. Jumpa kembali di tema lain yang tidak kalah menarik, yaitu dalam bisnis itu perlu catatan keuangan. Jadi kenapa akuntansi itu penting? Nah, itu ada salah satu lagi. Nanti ada lagi tema-tema yang lain. Sampai jumpa.